F1 saat ini telah berusia lebih dari 50 tahun. Dan sejak awal kemunculannya, banyak sekali pembalap dan tim yang berlomba di kejuaraan ini. Dalam kejuaraan ini, tim F1 disebut konstruktor, dan mereka sangat penting bagi pembalap, karena tanpa tim yang baik di belakang pembalap, mustahil bagi pembalap manapun untuk memenangkan kejuaraan. Sampai saat ini, banyak tim telah menjadi bagian dari beberapa pabrikan paling bergengsi di dunia dan telah bertahan lama. Namun, sebagian lebih memilih keluar dari kejuaraan ini dengan beberapa alasan. Namun ya bagaimanapun juga, semua tim yang masih ada atau sudah tidak ada telah berkontribusi dalam membentuk perlombaan balap mobil paling bergengsi di dunia, yaitu F1. Di F1, persaingannya selalu sangat tinggi, dan sejak tahun 1958, selain kejuaraan pembalap, ada juga kejuaraan konstruktor. Dan dari semua tim yang telah berpartisipasi di F1, hanya 15 tim yang memenangkan kejuaraan konstruktor sampai saat ini. Namun di video ini saya tidak akan menyebutkan semua tim yang pernah menjuarai kejuaraan F1, melainkan di video ini kita akan membahas tim terbaik sepanjang masa di Formula One. Kemudian, yang pertama tentu aja ada Scuderia Ferrari. Ferrari mungkin merupakan merek mobil paling terkenal di dunia, dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterlibatannya dalam F1. Ferrari memulai debutnya di F1 pada GP Monaco 1950 dan telah berkompetisi setiap musim sejak saat itu. Karena hal ini menjadikan Ferrari tim tertua yang masih aktif di kejuaraan dan yang paling sukses di antara tim-tim lainnya. Karena Ferrari merupakan tim yang paling banyak memenangkan gelar juara pembalap dan konstruktor, serta meraih lebih banyak kemenangan, podium, posisi terdepan, dan putaran tercepat dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah tim paling ikonik di F1. Memikirkan F1 berarti memikirkan Ferrari dan sebaliknya. Dan tidak mengherankan jika tim ini adalah satu-satunya tim F1 yang memiliki hak veto. Kuda Jingkrak adalah tim yang menjadi impian sebagian besar anak-anak untuk membalap saat mereka dewasa nanti. Beberapa pembalap terbaik dalam sejarah pernah membalap untuk tim asal Italia ini, seperti Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Michael Schumacher, dan Kimi Raikkonen. Kemudian selama lebih dari 70 tahun mereka membalap di F1, mereka telah mengalami masa-masa yang mendominasi dan masa-masa yang tidak begitu sukses dan menantang bagi tim. Tetapi mereka selalu mengatasi kesulitan dan terus bersaing. Era 80 dan era 90-an adalah salah satu era paling kelam bagi tim ini, dengan hanya meraih 3 gelar konstruktor dalam 20 tahun dan tidak ada satupun gelar pembalap. Namun itu diikuti oleh hari-hari paling gemilang dari tim Maranello bersama dengan Michael Schumacher. Dengan Michael Schumacher, Ferrari berhasil meraih semua gelar yang mungkin dari tahun 2000 hingga 2004. Tapi sayangnya, saat ini mereka menjalani situasi yang mirip dengan tahun 80-an, di mana Kimi Raikkonen adalah pembalap juara dunia terakhir untuk Ferrari di tahun 2007 dan meraih gelar juara konstruktor terakhir di tahun 2008. Namun kita tahu bahwa cepat atau lambat Ferrari akan kembali ke puncak seperti biasanya, asalkan DC sendiri ya. Kemudian yang kedua ada McLaren. Tidak seperti tim-tim hebat lainnya dalam sejarah F1 seperti Ferrari, McLaren memiliki ciri khas, yaitu mereka hanya membangun sasis dan selalu membeli mesin dari pabrikan lain seperti Porsche, Mercedes, Ford, Honda, atau Renault. Sebagai pabrikan, McLaren juga mengembangkan mobil balap untuk berbagai kejuaraan. McLaren didirikan pada tahun 1963 oleh Bruce McLaren dari Selandia Baru, yang telah membalap di F1 bersama Cooper sejak tahun 1959 dan sejak tahun 1966 membalap di F1 dengan timnya sendiri. Bruce McLaren berhasil meraih beberapa podium dan kemenangan, namun dia meninggal dalam sebuah kecelakaan di kompetisi lain pada tahun 1970. Terlepas dari kematian pendirinya, tim ini segera direorganisasi dan meraih gelar juara pembalap pertamanya pada tahun 1974 dengan Emerson Fittipaldi dan yang kedua pada tahun 1976 dengan James Hunt. Namun tanpa diragukan lagi, tahun-tahun keemasan tim Inggris ini adalah tahun 80-an, yang mana dari tahun 1984 hingga 1991 kecuali tahun 1987, mereka memenangkan semua gelar juara pembalap melalui Niki Lauda, Alain Prost, dan Ayrton Senna, serta semua gelar juara konstruktor kecuali pada tahun 1986 dan 1987. Era ini membuat McLaren menjadi tim legendaris, didukung oleh Porsche dan Honda, dan membuat pembalap seperti Senna dan Prost tercatat dalam sejarah sebagai salah satu yang terbaik. Kemudian pada tahun 1996, mereka memulai salah satu aliansi terlama di F1 dengan Mercedes, yang berlangsung hingga tahun 2014, yang mana pada tahun 2015 mereka beralih ke Honda, yang kembali setelah beberapa tahun keluar dari kompetisi dan mengalami beberapa tahun yang buruk dalam hal hasil.
Tetapi sejak 2018, mereka telah meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2018, mereka beralih ke mesin Renault yang membuat mereka meraih beberapa podium. Dan sejak tahun 2021, mereka sekali lagi beraliansi dengan Mercedes yang membuat mereka meraih kemenangan balapan pertama sejak 2012 dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya, tim ini juga sangat berjasa bagi kiprah awal Lewis Hamilton, yang mana Lewis Hamilton bisa cemerlang dengan McLaren dan meraih gelar juara dunia pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya ada Mercedes. Hubungan Mercedes dengan F1 sangat khusus dan cukup mengesankan. Mercedes berpartisipasi sebagai konstruktor pada musim 1954 dan 1955. Dan Mercedes dapat memenangkan gelar pembalap di kedua tahun tersebut bersama Juan Manuel Fangio dan dengan dominasi yang jelas di tahun-tahun berikutnya. Namun setelah bencana Le Mans 24 jam 1955, di mana salah satu pembalap mereka, yaitu Pierre Lafay, dan lebih dari 80 penonton tewas, Mercedes akhirnya menarik diri dari motorsport termasuk F1. Mercedes seakan-akan trauma mengikuti kejuaraan balap apapun. Namun mereka kembali ke F1 tapi bukan sebagai konstruktor, melainkan sebagai pemasok mesin. Pertama dengan Sauber dan kemudian dengan McLaren. Mercedes di McLaren menjadi mitra utama dan mengakuisisi 45% dari tim. Kemudian pada tahun 2009, Mercedes juga memasok mesin ke Brown GP yang baru dibentuk. Namun dengan mesin Mercedes, Brown GP berhasil mendominasi musim tersebut, yang mana Brown GP berhasil memenangkan kejuaraan pembalap dan konstruktor. Dengan hasil yang bagus dan Brown GP bubar juga, akhirnya Mercedes membeli tim tersebut di akhir tahun. Dan Mercedes kembali membalap sebagai konstruktor di F1 pada tahun 2010. Kemudian antara tahun 2010 dan 2013, mereka secara teratur masuk dalam perolehan poin dengan legenda Michael Schumacher dan Nico Rosberg yang menjanjikan. Namun sayangnya mereka tidak dapat bertarung dalam perebutan gelar juara. Jadi pada tahun 2010, Rosberg meraih 2 podium pertama bagi tim dan pada tahun 2012 meraih kemenangan pertama sejak tahun 1955 di GP Cina. Namun semua ini berubah ketika pada tahun 2013, yang mana Mercedes akhirnya berhasil merekrut Lewis Hamilton. Lewis Hamilton di musim debutnya dengan Mercedes berhasil memenangkan 1 balapan pada musim tersebut dan beberapa kali naik podium. Sementara Rosberg memenangkan 2 balapan. Dan pada tahun 2014, ketika era hybrid mesin turbo V6 dimulai di F1, sejak saat itu Mercedes telah membuat sejarah dalam olahraga ini. Jadi sejak saat itu mereka telah mendominasi tidak seperti tim lain, yang mana Mercedes berhasil memenangkan semua gelar konstruktor dan semua gelar pembalap hingga tahun 2020. Dan berkat Mercedes, Lewis Hamilton telah menjadi pembalap dengan statistik terbaik dalam sejarah. Dengan 7 gelar juara dunia, 6 diantaranya diraih bersama Mercedes. Panggung dominasi Mercedes ini adalah salah satu yang terpanjang dalam sejarah F1. Dengan sejarah dominasinya, telah membuat tim ini menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah. Kemudian selanjutnya ada Williams. Williams adalah salah satu tim F1 klasik dan tim ketiga dengan jumlah balapan terbanyak setelah Ferrari dan McLaren. Tim ini didirikan pada tahun 1977 oleh Frank Williams dan Patrick Head dan memulai debutnya di GP Spanyol pada musim itu. Seperti McLaren, mereka tidak membuat mesin sendiri, melainkan membelinya. Saat ini mereka menggunakan mesin Mercedes sejak tahun 2014. Namun secara historis, mesin yang paling sering mereka gunakan adalah mesin Renault yang telah memenangkan 5 dari 9 gelar juara konstruktor. Selain itu, mereka juga pernah menggunakan mesin lain seperti BMW, Cosworth, atau Toyota. Sejak debutnya, Williams dapat meraih kesuksesan dengan meraih kemenangan pertama mereka di GP Inggris 1979 melalui Clay Regazzoni. Dan pada tahun 1980, mereka memenangkan kejuaraan pembalap bersama Alan Jones dan kejuaraan konstruktor. Tahun-tahun keemasan tim ini tidak diragukan lagi adalah tahun 1980-an dan 1990-an, yang mana dekade di mana mereka memenangkan semua gelar konstruktor dan pembalap. Tim ini memenangkan 9 gelar juara konstruktor antara tahun 1980 dan 97. Ini adalah rekor pada saat itu, namun rekor ini dilampaui oleh Ferrari pada tahun 2000. Dengan Williams, 7 pembalap telah menjadi juara dunia, yaitu Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, dan Jacques Villeneuve. Dan seperti semua tim hebat lainnya, mereka pernah mengalami masa-masa kejayaan dan masa-masa buruk. Jadi sejak paruh kedua tahun 2000-an, Williams belum memiliki mobil pemenang. Meskipun mereka mampu bersaing untuk mendapatkan podium dan beberapa kemenangan, namun kemenangan terakhir mereka hanya ada di GP Spanyol 2012 bersama Pastor Maldonado. Kemudian di awal era hybrid, dengan mesin Mercedes mereka sangat kompetitif, yang mana Williams berhasil menempati posisi ketiga di kejuaraan konstruktor pada tahun 2014.
Tapi sayangnya, sejak saat itu tim ini semakin memburuk dari tahun ke tahun. Dengan keterpurukannya terus-menerus, akhirnya tim ini dijual ke perusahaan swasta yang akan mencoba membuat tim ini kembali kompetitif. Namun sayangnya sekali lagi nih, sampai saat ini masih gitu-gitu aja. Lalu selanjutnya ada tim Lotus. Tim Lotus adalah salah satu tim paling ikonik dalam sejarah F1. Tim ini akan selalu dikenang karena livery emas dan hitam bermerek tembakau John Player Special yang legendaris, yang selamanya melekat pada F1. Tim Lotus adalah tim Inggris yang didirikan oleh Colin Chapman dan merupakan bagian dari perusahaan Lotus Car. Tim ini membalap di Formula One antara tahun 1958 dan 94 dan hingga saat ini masih menjadi salah satu tim tersukses dalam sejarah, dengan 7 kali juara konstruktor dan 6 kali juara pembalap. Selain itu, mereka juga membalap di berbagai kompetisi seperti Indy 500 dan berhasil memenangkannya pada tahun 1995 dan 1978. Tim Lotus sendiri memulai debutnya di kejuaraan F1 di GP Monaco 1958 dan tidak butuh waktu lama untuk meraih kesuksesan, karena Jim Clark berhasil meraih podium pertama mereka di GP Portugal 1960 dan kemenangan pertama mereka di GP Belanda pada tahun 1961. Lalu pada tahun 60-an dan tahun 70-an adalah dekade keemasan tim ini. Walaupun tim ini sukses, tapi Lotus sama dengan Williams dan McLaren, karena Lotus tidak membuat mesin mereka sendiri, dan sepanjang sejarah mereka banyak menggunakan mesin seperti Climax, Ford, Renault, Honda atau Lamborghini. Walaupun tidak membuat mesin sendiri, namun tim Lotus memiliki ciri khas dengan membawa inovasi besar ke F1. Karena pada tahun 1963, mereka memenangkan gelar pembalap pertama mereka dengan Jim Clark dan gelar konstruktor dan mengulangi kedua kesuksesan tersebut pada tahun 1965. Dan Lotus pada tahun-tahun tersebut adalah mobil pertama dalam sejarah F1 yang memperkenalkan sasis monocoque. Selain tim ini yang mengenalkan sasis monocoque, livery tim ini begitu ikonik. Kemudian selanjutnya ada Red Bull. Red Bull adalah kasus khusus di F1, karena ini bukan perusahaan mobil atau apapun, tetapi tim ini dimiliki oleh perusahaan minuman energi. Perusahaan minuman energi ini juga memiliki tim F1 lainnya, yaitu AlphaTauri. Tim Red Bull memulai debutnya pada tahun 2005, dan mereka telah meraih sukses besar dalam waktu yang relatif singkat. Dari dulu sampai saat ini, Red Bull tidak pernah membuat mesinnya sendiri, dan selama bertahun-tahun, mereka telah menggunakan beberapa mesin seperti Cosworth, Ferrari, Renault, dan Honda. Tahun-tahun pertama tim ini antara tahun 2005 dan 2008 sangat kompetitif untuk sebuah tim baru dengan mencetak poin secara teratur. Mereka berhasil meraih podium pertama mereka di GP Monaco tahun 2006 oleh David Coulthard dan podium kedua di GP Eropa tahun 2007 oleh Mark Webber. Namun sejak tahun 2009, tahun-tahun terbaik mereka dimulai. Ya, ini karena berkat perubahan peraturan aerodinamis yang terjadi pada tahun itu. Ditambah, Red Bull memiliki insinyur aerodinamis legendaris, yaitu Adrian Newey. Jadi dengan kehadiran Adrian Newey, Red Bull terbantu banget. Dengan adanya peraturan baru ini, dari tahun 2010 hingga 2013, mereka memenangkan semua gelar konstruktor dan pembalap bersama Sebastian Vettel. Namun sayangnya sejak 2014 dengan era hybrid, mereka berada di bawah bayang-bayang Mercedes. Dan baru pada tahun 2021 akhirnya mereka mampu merebut gelar juara pembalap dengan Max Verstappen. Semenjak kemenangan pertamanya di musim 2021, Red Bull sampai musim ini terlalu mendominasi. Kemudian yang selanjutnya ada Brabham. Brabham Racing Organization yang lebih dikenal dengan nama Brabham adalah produsen mobil balap dan tim Formula One antara tahun 62 dan 92. Tim ini merupakan bagian dari Motor Racing Development Ltd. Ini adalah produsen khusus single seater terbesar di dunia sesuai pesanan pada tahun 1960-an. Tim ini didirikan pada tahun 1960 oleh 2 orang Australia, dan tim ini juga tidak membuat mesin, yang mana mereka membelinya dan menggunakan mesin dari Climax, Ford, BRM, BMW, atau Yamaha. Walaupun demikian, tim ini dapat memenangkan 4 kejuaraan dunia pembalap dan 2 kejuaraan dunia konstruktor dalam 30 tahun sejarahnya di Formula One. Kejuaraan pembalap yang dimenangkan oleh Jack Brabham pada tahun 1966 tetap menjadi satu-satunya kemenangan yang diraih oleh pembalap dengan mobilnya sendiri. Dan kejuaraan pembalap lainnya yang mereka menangkan dengan Denny Hulme pada tahun 1967 dan Nelson Piquet pada tahun 1981 dan 1983. Namun sayangnya pada tahun 1988 tim ini dijual ke Middlebridge Group. Ini adalah perusahaan motor asal Jepang. Tapi sayangnya lagi nih, pada tahun 92 perusahaan ini mengalami kebangkrutan finansial, yang berarti ini menandakan berakhirnya kisah Brabham. Kemudian yang terakhir ada Brown GP. Brown GP dalam hal statistik adalah tim paling sukses dalam sejarah F1 sampai kapanpun, dengan tingkat keberhasilan 100% karena hanya membalap dalam satu musim,
yaitu tahun 2009, dengan memenangkan gelar pembalap dan konstruktor. Latar belakang tim ini adalah tim Honda yang pada tahun 2008 mengumumkan pengunduran diri dari F1 karena krisis ekonomi global. Dan karena tidak adanya pembeli yang serius, kepala tim Honda saat itu yaitu Ross Brown mengambil alih tim tersebut, menamainya menjadi Brown GP dan membelinya dengan harga yang tidak sedikit. Dan pembalap Honda, Jenson Button dan Ruben Barrichello tetap bergabung dengan tim, meskipun dengan gaji yang lebih rendah. Untuk musim 2009, tidak banyak harapan bagi tim ini karena anggaran yang terbatas dan kurangnya investor. Namun, di tahun yang sama merupakan tahun perubahan regulasi karena aerodinamika mobil sangat disederhanakan. Jadi, tim menggunakan mesin Mercedes dan tampil di balapan pertama dengan mobil yang praktis kosong tanpa sponsor. Namun, performa mobil tersebut mengejutkan semua orang. Jadi, pada balapan pertama di GP Australia, mereka finish di urutan pertama dan kedua bersama Button dan Barrichello di kualifikasi dan balapan. Kemudian selama musim ini, Jenson Button meraih 6 kemenangan dan 3 kali naik podium, dan dia memenangkan kejuaraan pembalap. Sementara Rubens Barrichello meraih 2 kemenangan dan 4 kali naik podium, dan berada di posisi ketiga dalam kejuaraan di akhir musim. Kunci keberhasilan tim ini adalah inovasi diffuser ganda, yang memberikan downforce tambahan pada mobil tanpa meningkatkan tingkat hambatan, yang berarti peningkatan yang jelas di semua level. Namun Brown GP hanya akan menjadi tim yang tampil dalam satu musim aja. Karena pada akhir tahun 2009, Mercedes membeli tim tersebut, membentuk tim sendiri, dan seperti yang telah kita lihat sebelumnya, sisanya adalah sejarah. Inilah tim-tim terbaik dalam sejarah F1. Beberapa memiliki kisah yang sangat menakjubkan, sementara yang lain harus berjuang lama untuk mencapai puncak. Bagaimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan list ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Bye!